Hai guys, gue Georgina Abraham and it's a story time with me. Wow, perjalanan karir gue bisa dibilang cukup unik sih. Tapi ya bisa dibilang gue cukup bersyukur karena apa yang gue lewati selama gue awal merintis berkarir sebagai seorang aktor di Indonesia itu cukup dibanding sama teman-teman yang pernah gue dengar cerita-ceritanya bahwa apa yang gue lewati itu sangat enak gitu ya. Gue mendapatkan jalan yang memang mungkin tidak seberat orang-orang lain gitu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue kan besar di Surabaya gitu. Gue asli orang Jawa Timur, tapi gue lahir di Belanda. Akhirnya gue pindah ke Australia. Gue tinggal di sana selama kurang lebih 4 tahunan. Terus ya gue udah stay di sana cukup, ya gue mulai hidup baru di sana gitu. Gue sekolah, gue sepak bola gitu karena memang itu hobi gue dari gue masih kecil. Sampai akhirnya gue tinggal di sana. Gue nggak pernah ada plan mau kembali lagi ke Indonesia. Namun pada satu saat gue lagi liburan dari Australia, lagi ada libur sekolah, mainlah ke Jakarta gitu. Karena gue tinggalnya dulu di Surabaya. Jadi di Jakarta itu gue jarang banget ke Jakarta. Itu gue akhirnya liburan ke Jakarta. Kebetulan gue masih ada family sama Randy Pangalila. Family deket lah dari bokap gue. Bokap gue sama bokapnya Randy deket gitu. Sahabat banget lah, pokoknya mereka tuh benar-benar masa kecilnya ibaratnya nakal bareng lah gitu. Sampai akhirnya ya mereka sahabatan, reunian di Jakarta. Pas gue lagi di Jakarta 2 minggu, gue ketemu sama bokapnya Randy. Jin, kamu udah besar ya sekarang ini. Akhirnya, kamu kenapa nggak coba ikut casting gitu? Casting itu apa? Gue masih belum tahu. 15 tahun gue umur waktu itu. Terus bilang, casting itu nanti ya kalau misalnya lolos casting, kamu bisa syuting ya, film, iklan, sinetron, FTV apapun itu. Waduh, nggak tertarik om. Aku pengen sepak bola gitu. Dan aku cuma 2 minggu di Jakarta liburan, nggak ada pikiran ke sana. Ya udah, daripada kamu liburan, kenapa nggak kamu coba dulu gitu, mumpung di Jakarta. Oke, coba deh akhirnya. Waktu itu sama manajemennya Randy ikut casting di beberapa PH-PH besar. Termasuk Cinemark, ikut casting. Lalu ya, beberapa hari lah, itu kurang lebih seminggu, hampir setiap hari ikut casting iklan, FTV, sinetron, sampai film, video klip semua cobain. Oh ternyata casting itu begini. Udah nih, ya udah gitu. Nggak ada pemikiran untuk mau lanjut sampai akhirnya kembali tuh ke Australia sama papa mama. Sampai di sana pikiran gitu, aduh pengen banget nih kayaknya. Gue ngerasa ada panggilan. Mungkin ini adalah profesi yang bisa gue geluti gitu. Di usia gue 15 itu gue ngerasa gue pengen pursue this career gitu. Tapi nol gitu, gue sama sekali nggak tahu skenario seperti apa, kamera itu gimana cara kerjanya. Pokoknya sepak bola aja dulu pemikirannya. Sampai akhirnya aku bilang sama papa mama, aku pengen pindah ke Jakarta. Terus mereka bilang, What? Untuk apa? Kamu kan mau ngejar sepak bola ya, kamu di Australia lebih menjanjikan gitu ya. Terus akademi sepak bolanya jauh lebih mumpuni dan lain-lain. Itu betul gitu kan. Tapi nggak tahu gimana gue ngerasa gue akan mencintai profesi ini. Gue fight banget bilang gue pengen pindah ke Jakarta. Tapi di Jakarta itu serem gitu kan, karena ya gue bisa mengerti karena itu pasti pemikiran orang-orang awam gitu. Dunia entertainment apalagi di Jakarta itu tuh sangat riskan sekali gitu, karena nggak jauh dari kata-kata narkoba, nggak jauh dari kata-kata dunia malam, nggak jauh dari kata-kata party gitu ya, festif, semuanya tuh kayaknya ya itulah, itu kan menjadi image ya, yang akhirnya gue tahu bahwa entertainment tidak hanya itu sebenarnya gitu. Itu kan dari kacamata yang negatif yang kita lihat, bahwa sebenarnya di luar profesi kita
banyak sekali yang juga melakukan itu tanpa harus membawa embel-embel entertainment. So akhirnya gue tetap fight, akhirnya mama papa gue support. Gue dikasih waktu 1 tahun untuk membuktikan apakah gue mencintai kerjaan gue di Jakarta ini. Sampai akhirnya gue bilang oke, usia gue 15-16 tahun tuh, kita pindah ke Jakarta. 1 tahun ya Gino, 1 tahun. Kalau sampai kamu nggak ada kerjaan dalam 1 tahun, then we go back to Australia. Akhirnya gue bilang oke pak, deal. Bokap gue ngasih kesempatan, nyokap gue menemani gue tuh. Gue inget gue masih tinggal di Cibubur, di kontrakan kecil, sama itu nggak ada kendaraan sama sekali, mobil pinjem sama om sama tante. Kayaknya ikut casting, itu kita tahu sendiri Jakarta kota macet, dimana kemana-mana 1 jam itu pasti. Sedangkan kalau gue di Surabaya 1 jam udah bisa sampai luar kota. Apalagi di Australia 1 jam udah nyampe ke benua lain mungkin. Tapi ya itulah Jakarta gitu. Ingat banget dari Cibubur tuh kemana-mana jauh banget. Sampai ke Bekasi, sampai ke Kemang, sampai ke Bintaro, itu ujung-ujung mana-mana lah. Sampai akhirnya gue ikut casting terus. Ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Gue dapet gue ngeliat casting, nggak ada casting. Cinemark buka casting untuk film Tendangan Dari Langit. Waktu itu pemainnya Irfan Bahdim gitu. Itu kan waktu itu lagi happening banget ya. Kita tahu sendiri bahwa eranya itu wow happening banget. Gue liat di TV tuh, itu dibuka casting untuk pemain film Tendangan Dari Langit. Wah. Karena gue suka sepak bola, gue jadi tertarik untuk ikut casting itu. Wah casting lah gue nih. Semua harus menyiapkan ini KTP, portfolio dan lain-lain, foto 4 kali berapa ya biasa kan. Gue datang gue bawa diri doang, gue nggak bawa apa-apa. Datang, gue ketemu sama beberapa staff dari Cinemark. Akhirnya ya udah ikut. Gue inget banget di castingnya di Pondok Indah itu beratusan orang. Gue datang, sampai akhirnya dibantu sama salah satu tim dari Cinemark. Oke, ikut casting aja. Tapi gue nggak ada foto, nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, masalah nanti udah kamu ikut aja. Coba dulu gitu. Dari berapa ratus orang ke seleksi gue lulus tuh akhirnya. Masuk sampai akhirnya kepilih 20 besar dari beberapa kota tuh. Gue di karantina selama 1 minggu, bangun pagi, latihan bola, latihan acting. Itu gue ngelewati itu semua sampai akhirnya gue dapat peran lah kecil di film Tendangan Dari Langit. Dari situ gue mencintai pekerjaan gue ini sampai akhirnya dapat tawaran stripping, sinetron sama Cinemark, Bu Lili yang ngasih aku pintu ya untuk masuk di Cinemark. Ya puji Tuhan dari situ setiap judul aku jalan gitu sampai akhirnya bisa sampai sekarang. So ya, bisa dibilang gue cukup bersyukur sama karir yang gue lewati.